Horas Balige Academy di tepian Danau Toba hadir menyapa Anda. Ya, sembari kita tunggu nih ya, belum ada kabar ya. Nah, optimis aja lah ya. Karena bahan bakar kita adalah rasa optimisme. Ya, karena kita rakyat kecil tidak bisa berbuat apapun, jadi kita melakukan apa yang kita bisa saja, menyuarakan rekayasa ini ya, agar semakin banyak publik sadar ya, betapa ini yang terutama yang ketiga trio jenderal sampah ya. Trio jenderal sampah masyarakat ya, dalam rekayasa video CCTV Jessica Kumala Wongso ya. Kalau kemarin Jessica Kumala Wongso, besok siapa ya, Peggy Setiawan, besok entah siapa lagi, 7 terpidana yang lain-lain ya. Kalau kita biarkan, kita seperti menunggu giliran saja ya. Dulu nenek moyang kita sudah bertempur mati-matian untuk agar tidak dijajah oleh bangsa asing. Sekarang giliran kita lah melawan penjajahan dari kaum sendiri ya, kaum dengan kulit sawo matang. Ini yang paling bahaya ini ya, musuh dalam selimut ya. Seperti trio jenderal sampah ini ya, si Verdi Sambo, terus ini Krisnamurti, terus ini Heriawan ya. Kalau Sambo sudah menemui ajalnya, karmanya ya, seumur hidup dia di penjara ya. Kita tunggu ya, alam bekerja untuk apa ini ya. Sebenarnya kuartet ya, dengan atasan langsung orang ini Kapolda Metro Jaya 2016 ya, dalam rekayasa video CCTV ini, yaitu Tito Karnavian. Nah, inilah eksekutornya ini ya, trio jenderal sampah masyarakat. Verdi Sambo sudah menemui harga lunas ya, karmanya seumur hidup. Nah, sekarang kita tunggu ini untuk Krisnamurti sama Heriawan ya. Sekarang masih petentang-petenteng mereka seorang baik gitu. Ini sekarang Kadipu Pinter, Krisnamurti, sementara ini Heriawan, Herimen yang menggoda Jessica ya. Menurut pengakuan Jessica, dia staf khusus Menteri Dalam Negeri, yaitu Sang Dalang ya, Tito Karnavian ya, mantan Kapolda Metro Jaya 2016, atasannya dia langsung saat itu. Ini si Heriawan ya. Jadi trio jenderal sampah ini yang terlibat aktif ya, memanipulasi ya, yang pasti memerintahkan Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto untuk menghancurkan semua resolusi ya, informasi visual berdasarkan downscaling temporal, spasial, maupun pembuangan ribuan frame ya, dari CH17, belum lagi 100 frame dari kamera berapa itu, 7 dan 9, belum lagi kamera 6 ya, puluhan ribu frame juga dibuang itu. Parah memang manusia sampah ini ya. Ini trio jenderal sampah ini merasa dirinya mungkin merasa dirinya pemilih negeri ini mungkin ya. Seolah-olah untouchable ya. Bagaimana untouchable ya? Nggak berani keluar, menuntut saya pun tidak berani. Sampah ya, jenderal tapi menuntut saya pun tidak berani gitu. Jadi kedua orang ini ya, Krisnamurti, Heriawan ini sudah doktor ini untuk menutupi dosa masa lalunya ya. Udah doktor nih orang ini. Krisnamurti sama Heriawan ini ya, untuk menutupi masa lalunya. Tapi kita menolak lupa ya, supaya publik sadar bahwa mereka lah dalang-dalang ini ya, kuartet jenderal sampah ya. Tito Karnavian, Krisnamurti, Verdi Sambo, dan Heriawan ini manusia sampah ya. Artinya mereka adalah penjajah ya, penjajah atas kaumnya sendiri. Inilah makanya Soekarno bilang perjuangan kita akan lebih berat karena musuh kita adalah kulit sawo matang ya, kaum kita sendiri, orang-orang semacam ini yang
memanfaatkan kekuasaannya seolah-olah kekuasaan itu tidak pernah lepas dari dirinya, sehingga mereka naik jabatan padahal seharusnya bisa jadi ya orang lain, polisi lain yang jujur dan berguna bagi rakyat seharusnya menempati posisi mereka, tetapi harus yang sampah-sampah ini yang menempati jabatan-jabatan publik yang tinggi tersebut ya. Jadi yang jujur justru tergeser ya. Justru yang ikut mafia, dalang mafia itu anak buahnya Tito Karnavian justru yang naik semua menguasai jabatan publik ya. Inilah luar biasa memang negara kita ini sudah digegam ya, dikuasai oleh para mafia rekayasa semacam ini ya. Trio, kuartet jenderal sampah ya. Satu pun tidak ada berani orang ini keluar menuntut saya ya. Somasi kek, tuntut kek gitu loh. Nggak ada satu pun yang berani nih, para jenderal sampah masyarakat ini. Oke, kita dengarkan dulu ya bagaimana mereka tiga ini ya, trio jenderal sampah ini ya, dulunya belum jenderal deh. Ya, menersangkakan Jessica dengan bukti ya, salah satu buktinya ya video CCTV rekayasa Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto ya. Betapa sedih kita di negara ini terjadi tragedi kemanusiaan dan presiden, Menko Polhukam, Jaksa Agung, Mahkamah Agung yang agung-agung itu justru diam. Komnas HAM, Kompolnas ya. Ini sudah termasuk tragedi kemanusiaan ini ya. Saya selalu bilang ini bukan hanya tentang Jessica, ini tentang kita semua. Kalau tentang Jessica seolah-olah saya punya hubungan darah ya, personal, tidak. Oke, kita dengarkan dulu ya trio jenderal sampah masyarakat ini. Salah satu yang menjadi dasar polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso adalah hasil rekaman CCTV yang merekam aktivitas Jessica sebelum Mirna tewas. Sementara Jessica saat ini menjadi tersangka tunggal dalam kasus itu. Setelah menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Polda Metro Jaya terus memperkuat bukti-bukti hasil penyelidikan. Tolong kasih jalan ya. Sejak Sabtu malam, Jessica resmi ditahan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Keyakinan polisi ini tak lepas dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan serta keterangan para saksi yang mengarah kepada pelaku yang menaruh racun cyanida ke kopi es Vietnam yang sempat diteguk Mirna. Kami mempunyai alasan subjektif, kekhawatiran melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti, serta alasan objektif untuk unsur pasal gelar perkara yang mencukupi. Maka malam ini terhadap saudari J, SK pada kasus tewasnya saudari Mirna, kami telah tanda tangani, saya tanda tangani selaku direktur. Itu dilakukan penahanan, itu mulai nanti dihitung ya, malam ini nanti pukul 22.30. Salah satu yang menjadi petunjuk polisi adalah hasil rekaman kamera pengawas yang terpasang di Cafe Olivier yang merekam seluruh kejadian sebelum Mirna mengalami kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia pada 6 Januari lalu. Selain datang lebih awal dan memesan serta membayar minuman Mirna dan Hani, kamera CCTV juga merekam gelagat Jessica yang menurut polisi mencurigakan. Setelah pesanan diantar pelayan, Jessica tampak sibuk menata letak minuman. Sayangnya, tas kertas yang diletakkan di atas meja menghalangi rekaman aktivitas Jessica secara keseluruhan. Namun dalam rekaman itu juga terlihat Jessica sempat memindahkan kopi Mirna ke dekatnya. Keterangan Jessica soal paper bag itu yang dianggap berubah-ubah dan tak sesuai dengan rekaman CCTV menjadi petunjuk lainnya. Karena itu, penyidik Polda Metro Jaya yakin Jessica terlibat kematian Mirna. Hingga kini, penyidik menetapkan Jessica sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, itulah ya cara barbar, brutal, dan biadab ya penyidik Polda Metro Jaya 2016 pimpinan Tito Karnavian. Bawahannya ketiga jenderal sampah ini ya, Ferdi Sambo, Krisnamurti, dan Heri Heriawan. Bagaimana mereka menyidik? Ya dengan cara merusak resolusi ya, tidak terlihat karena dibuat tidak terlihat
Jadi membuat dengan tidak terlihat itu tinggal menggiring Binsar Gultom, Kisworo, dan Partai Tulus Utapea. Ya. Nggak tahu hakimnya goblok atau komplot, ya kita tunggu aja lah nanti ya di persidangan. Kok bisa sampai selalai itu ya? Ya kalau tak saya sih di belakang layar yang berkomplot. Ya. Nggak mungkin ada hakim goblok gitu ya kan? Ya kalau bisa hakim goblok, ngapain dia dibayar rakyat untuk jadi goblok, ya kan? Logika saya mengatakan mereka percaya pada video kabur itu ya karena berkomplot. Tapi biarlah pengadilan membuktikannya nanti. Ya, tapi saya punya pemikiran sendiri. Ya inilah bagaimana ketiga jenderal sampah ini ya, trio jenderal sampah ini memanfaatkan kekuasaannya ya dengan memanfaatkan penyidik-penyidik di Polda Metro Jaya termasuk saksi ahlinya Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto untuk menukang-nukangi ya, merusak resolusi, mengabur-ngaburkan, ya, menganimasi sejumlah region dalam beberapa frame ya. Jadilah pergerakan yang mencurigakan itu. Ya. Luar biasa memang ya manusia sampah kayak gini ya. Kalau ini sudah menemui karmanya ini, si Verdi Sambo, tinggal yang dua ini ya, sudah tidak layak lagi ini digaji oleh rakyat ini. Ya, beserta Tito Karnavian itu ya. Masyarakat kalau diam berarti kita mau dijajah oleh kaum sendiri ya. Kulit sawo matang. Padahal dulu nenek moyang kita sampai mati, tewas ya. Tidak ada namanya pahlawan tanpa nama ya. Meninggal, tewas untuk menumpas penjajahan. Kita sekarang saatnya kita menumpas musuh dalam selimut kita sendiri. Kalau kita diam ya, terutama mahasiswa itu ya, para mahasiswa yang diam, ya siap-siaplah kalian terus akan dimanfaatkan karena akan lahir terus para jenderal-jenderal sampah seperti ini yang akan terus melakukan rekayasanya ya, terhadap rakyat demi pangkatnya itu, seolah-olah dia tidak akan mati, tidak akan pensiun ya. Manusia-manusia sampah ini. Oleh karena itu kita harus menolak diam, gitu caranya ya, jangan takut. Sampai saat ini saya tidak ada yang menuntut, asalkan kita pegang bukti yang akurat, apalagi ilmiah, mereka akan takut itu. Saya tampilkan lagi kebrutalannya Krisnamurti ini ya, dan Tito Karnavian, Verdi Sambo, Heri Heriawan ini berkomplot dengan jaksa pengkhianat Ardhito Muardi, Sandi Andika dan lainnya itu, Sugi Carvalho, Haribowo. Naik pangkat mereka sekarang. Bukan lagi Aspitsus itu, si Ardhito itu sudah jadi koordinator pada Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus itu. Haribowo juga naik ke Kejaksaan Agung mereka. Bayangkan, negara ini sudah dihuni ya. Negara ini sudah dikuasai oleh para pejabat yang isinya mafia rekayasa ya. Kenapa Jokowi diam, Presiden? Anda meninggalkan legasi penegakan hukum yang sangat barbar, brutal, luar biasa ini ya. Sudah saya laporkan ke Mensesnek, diam juga. Nih, bekerja sama dengan para jaksa pengkhianat itu, mengubah-ubah isi flash disk. Belum lagi ribuan frame hilang ini, C17, 7, 9. Belum lagi kebrutalan Nur Samran Subandi, menghitung salah atau pura-pura salah supaya dicocok-cocokkan. Harusnya 1620 jadi 1639. Laboratorium Toksikologi Mabes Polri salah hitung. Scientific Crime Investigation sampah. Belum lagi dibuat gabungan ini, kamera 3, kamera 2. Padahal semua maha penting ya, mengamati sisa kopi, warna kopi, gestur wajah Jessica di kamera 3, 2. Sengaja mereka buat gabungan, padahal 3 kanal di metadatanya, color. Inilah ya sebagian kecil dari kebrutalan dari Krisnamurti dan Tito Karnavian dan kuartet jenderal sampah itu ya. Belum lagi posisi sedotan hanya mengandalkan keterangan Marlon Napitupulu dan Hani Jutabun. Tidak ada verifikasi dari kamera CCTV 7. Malah digaburkan, dihancurkan resolusinya. Dan itu semua posisi sedotan yang sudah ada di dalam gelas yang menuduhkan Jessica itu diadopsi mulai dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
banding, kasasi, sampai PK. Ya, mengandalkan penipuannya Marlon itu. Ya. Tidak ada penjejakan pergerakan Jessica di kamera 7 yang menunjukkan dia memindahkan sedotan itu dari atas meja ketika disajikan Agus Triyono. Sampai ketika Marlon Apitupulu datang, yang mengaku dia sedotan sudah ada dalam gelas, 3 menit 30 detik. Itu tidak dijejak frame demi frame, langsung diserap bulat-bulat oleh Hakim Binsar Kultum, Partai Tulus Utapea dan Kisworo, dan diadopsi juga, dikutip juga itu penipuan itu oleh hakim di tingkat banding, di tingkat kasasi, di tingkat PK. Jadi cuma yes sir saja tugasnya, tidak ada gunanya itu banding, kasasi, PK. Mereka tidak mau tahu nasib rakyat, ya sudah sesuai formalitas, oke lanjut. Itu yang terjadi di Indonesia. Nggak mau dipakai otaknya berpikir. Question everything, kata Einstein. Pertanyakan segala sesuatu. Di situ baru otak kita bekerja sebagai manusia. Ya kalau cuma syarat surat sudah terpenuhi, ya nggak perlu hakim di situ. Dibayar rakyat tinggi-tinggi gajinya, fasilitasnya. Pada saat menguji tangan sedotan, ya, tangan Mirna Salihin mengambil sedotan di atas meja atau sudah di atas gelas, justru si penipu Christopher ini mengaburkannya, ya, supaya sesuai dengan penipuan saksi penipu Hani Jutabun. Yang saya lihat, yang saya alami langsung mengaduk. Ternyata di keputusan setelah melihat video CCTV rekayasanya, luar biasa ini ya. Inilah makanya saya bilang ini sudah tragedi kemanusiaan, ya, udah abuse of power oleh Tito Karnavian, Krisnamurti, Ferdi Sambo, dan Heri Heriawan ini dan lainnya, ya, sampai Muhammad Noah Lasar dan Christopher Harimanrianto, dan presiden itu sendiri pun diam. Bingung saya, ya. Kita pilih ratusan juta dan diam, terus rakyat mau mengadu kemana ini, Pak Presiden? Ya, Menko Polhukam diam, Menkumham diam, Kompolnas diam, Komnas HAM diam, Mahkamah Agung, KAY, semua diam. KAY, Komisi Kejaksaan, semua diam. Terus mau dibiarkan jenderal-jenderal sampah ini menjajah kita terus? Tidak ada punishment. Seperti Tito Karnavian itu, terutama itu, dalangnya itu. Ya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu, dia Kapolda Metro Jaya 2016 saat itu. Ada gelar perkara, ada Irwasda, ada Wasidik itu, bagian pengawasan penyidikan, dan lainnya. Produk resminya masa video CCTV rekayasa Pak Presiden. Dan itu Anda angkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ya. Dan orang ini masih aktif ini staf khususnya ini, Heri Heriawan ini. Rekayasa ini salah satu dalangnya ini. Kan luar biasa Indonesia ini, ya. Bungkam, kita rakyat terbiasa bungkam, diam, takut ITE, undang-undang ITE, ya. ITE itu untuk membunuh aspirasi masyarakat, untuk menakut-nakuti dengan penjara. Itulah yang membuat kita bungkam. Jadi mereka bebas karena takut dengan undang-undang itu. Harusnya itu harus diubah itu oleh presiden berikutnya. Supaya apa? Supaya tumbuh demokrasi dan masyarakat pun belajar tidak memberikan hoax, menyebarkan hoax. Nanti dewasa sendirinya masyarakat itu. Tetapi jangan dibungkam demokrasi itu, karena kalian terpilih pun karena demokrasi. Jokowi terpilih karena demokrasi. Prabowo juga terpilih karena demokrasi. Jangan dibungkam dengan ITE. Karena dibungkam, ya, masyarakat takut, akhirnya tidak mau menyuarakan rekayasa semacam ini. Jadi mereka bebas karena kita takut. Saya tunggu Krisnamurti Anda menuntut saya dari dulu. Tito Karnavian, Heri Heriawan, saya tunggu. Karena saya sudah punya bukti ilmiah rekayasa, makanya kalian takut. Bersembunyi kalian jadi jenderal sampah pengecut. Oke, pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.